Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita, kristalisasi Injil Lukas. Kali ini tema yang kita angkatkan adalah perumpamaan tentang uang mina. Ya, ada di Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dan di sini di LA ini ada juga referensi Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Tapi kita tidak mau bahas dulu itu ya. Kita fokus karena studi kita ini kristalisasi Injil Lukas, maka kita lihat dulu Injil Lukas ini. Nah, saudara, setiap perumpamaan biasanya ada pembukaannya itu untuk menjelaskan atau mengungkapkan Yesus sedang bicara apa. Contohnya Lukas 15, perumpamaan itu ya. Di situ latar belakangnya itu adalah kritikan orang Farisi dan ahli Taurat terhadap Yesus yang menerima para pungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, Yesus menjawab permasalahan ini dengan 3 perumpamaan. Makanya judulnya itu ini fokusnya kepada Yesus. Judulnya yang pertama itu haruslah perumpamaan tentang gembala yang baik. Bahwa gembala yang baik mencari domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan perempuan dirham itu haruslah Roh Kudus, ya. Yang senantiasa cari sampai dapat. Baru perumpamaan yang ketiga, judulnya jangan anak yang hilang, karena fokusnya bukan soal anak. Ini soal kasih Bapa. Jadi judulnya perumpamaan tentang Bapa yang penuh kasih, gitu. Ya, karena yang hilang kan kita harus bahas itu, ada 2 yang hilang anaknya itu. Nah, ini juga begitu, perumpamaan tentang uang mina, kita harus lihat dulu di atasnya itu dia sedang apa ini kok tiba-tiba mengungkapkan perumpamaan tentang mina. Nah, mari kita melihat dulu ayat 11-nya itu ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ini dia masalahnya ini. Sebab dia sudah dekat Yerusalem dan mereka orang-orang di situ itu menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi orang Yahudi punya konsep bahwa Mesias akan membangun kerajaan tentunya, tapi kerajaan jasmani, kerajaan kayak kerajaan Daud, karena mereka pikir ya tentu mereka ambil ayat itu Mesias anak Daud. Ya, Yesus pernah bilang di Matius tadi kita nggak bahas. Mereka pikir ya kerajaan sorga datang, kerajaan Allah datang ya dalam arti Yesus mengusir semua musuh-musuh jasmani, ya artinya orang Roma di situ. Yesus karena sudah ini dia menjadi raja dunia ini juga, membuat ada pendamaian dunia di mana Israel menjadi kepala, yang bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Konsep mereka jasmani. Jadi di sini dibilang karena Yesus sudah dekat Yerusalem, mereka menyangka, ini sangkaan jasmani mereka itu, bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, itulah masalahnya. Yesus mau jelaskan. Ya, berkata ada seorang, nah ini dia perumpamaannya itu. Jadi perumpamaan ini sedang menjelaskan bahwa kerajaan Allah tidak segera kelihatan. Ada ketertundaan. Kenapa? Dijelaskan di perumpamaan ini. Yesus juga menjelaskan bahwa Mesias harus para muridnya, 2 muridnya itu yang jalan ke Emmaus itu dijelasin bahwa untuk masuk ke dalam kemuliaan, untuk dia menjadi raja, dia mesti melewati penderitaan. Ya, nah ini dia perumpamaannya. Jadi barangkali kita bacanya potong-potong kali ya, supaya jangan terlalu panjang ini. Sini ceritanya pokoknya ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Kira-kira itu Tuhan Yesus bilang Mesias mati bangkitnya ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Di situlah dia dinobatkan. Ya, khotbah Petrus di Kisah Para Rasul juga itu Yesus telah ditetapkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Tuhan itu penguasa tunggal, kurios. Ya, di situlah dia dinobatkan dia. Setelah dia mati dan bangkit naik surga. Nah, jadi tidak langsung karena sesuai persangkaan mereka, tidak begitu. Ya. Nah, kemudian setelah dia di sorga duduk sebelah kanan Bapa, itu ada tenggang waktu, ya
Di sini ada dua kategori orang. Yang pertama musuh-musuhnya. Ini kita nggak usah baca semua lah ya. Kalau kita baca nanti terlalu panjang ini. Musuh-musuhnya yang nggak suka Yesus jadi raja. Ya, yang dalam cerita akhir perumpamaan ini, panggil mereka, bunuh. Yang nggak suka ya, Yesus menjadi raja. Kemudian ada di sini, nah ini hambanya. Ingat ya, hamba ya, artinya seorang yang sudah menerima Yesus sebagai raja, atau katakanlah seorang Kristen lah, atau yang lahir baru lah kalau kita mau pakai bahasa istilah sekarang ya. Ingat ya, perumpamaan hamba ini, perumpamaan Mina ini, ada orang yang kategori hamba, tapi hambanya ini ada jenisnya. Ada yang dipercayakan, masing-masing memang dipercayakan satu talenta, satu mina. Tapi masing-masing hamba ini beda. Yang satu berusaha jadi 10 mina, ya. Nah itu dibilang setelah diberikan hasil dagang ya. Orang pertama datang yang punya satu itu, Tuan, mina yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Nah, pujiannya kepada yang hamba ini dibilang, baik sekali perbuatanmu. Ingat ya, karena saya sedang bicara juga nanti soal ada orang bilang hanya iman, atau ada juga yang sekali selamat tetap selamat. Dia kagak tahu selamat itu proses ya. Nah ini, dia bilang baik sekali perbuatanmu itu. Ya, ada juga yang hamba berikut dikasih juga, dia bilang gini, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, engkau dikasih otoritas, karena ini raja kan, upahnya otoritas itu, kuasai. Yang pertama itu 10 kota, karena dia jadi dari 1 di 10 kota kau kuasai ya. Yang ini 5, jadi 5 kota. Ya, karena ini raja atas seluruh bumi ini, Yesus ini kan. Sekarang ini dia sudah. Yang sudah mati duduk sebelah kanan sudah ya. Dia raja sebelumnya, dia bagi-bagikan otoritas itu kepada hamba-hambanya ini. Bukan musuhnya ya, musuhnya kita nggak bicara lagi. Jadi ini semuanya hamba ini, orang yang mendapat mina atau orang yang mendapat iman yang awal itu. Jadi ini orang Kristen ini, perumpamaannya ini ya. Kemudian ada yang ketiga ini datang, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sabuk tangan. Coba aku tahan sebagainya ya. Dibilang apa ini? Karena dia nggak mengembangkan, nggak berbuat apa-apa dengan yang dipercayakan itu, dia dihakimi ya. Ya dia juga menuduh ya. Tuhan jahat, menabur di mana Tuhan nggak menuai, menuai di mana Tuhan nggak menabur dan sebagainya. Jadi dia bilang, hai hamba yang jahat, ya aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu sendiri. Intinya pokoknya yang ketiga ini ditolak lah ya. Hamba ini. Ingat ya, ini semuanya hamba. Saudara kalau menafsirkan itu harus konsisten. Kalau contohnya kayak gadis bijaksana, gadis bodoh. Kalau gadis bijaksana ini ditafsirkan, ya, dan memang seharusnya demikian ditafsirkan orang Kristen, yang ini gadis. Jadi orang Kristen juga. Jangan jadi seolah-olah ini yang 5 gadis bodoh itu bukan orang Kristen. Salah. Ini gadis ini bukan janda. Ya. Jadi sifat dasarnya, nature-nya sama. Hanya bedanya yang ini bijaksana, perbuatannya bagus, yang ini bodoh. Enggak nyediain minyak dia, dikasih gitu. Juga talenta, Matius 25. Ini contoh aja ya. Itu semuanya hamba. Yang punya 5 talenta, dikasih 5 talenta, dikasih 2, dikasih 1, semuanya hamba. Karena saya mau mengancam dulu ini, ada orang ngomong soalnya sekali selamat tetap selamat. Itu dari mana? Karena sekali Yesus itu pemberi iman, founder, pendiri iman, pemberi iman, tapi dia juga perfecter. Artinya penyempurna iman. Karena iman yang awal itu hanyalah iman yang bisa untuk penyembuhan, bisa untuk mendapatkan hayat, itu di Injil Yohanes. Percaya Yesus dapat hidup kekal. Hidup kekal terjemahnya mesti zoe ya. Zoe yang berzaman-zaman itu. Baru bisa untuk pemulihan, ya, mukjizat dan sebagainya. Saya tidak memberitakan ini. Saya memberitakan iman yang mesti disempurnakan. Karena Yesus penyempurna iman. Nah, untuk iman disempurnakan, itu perlu proses dan diminta perbuatannya itu. Bagaimana perbuatan itu? Contohnya yang kita perumpamaan penabur.
Kan datang firman dapat iman, pasti kan? Tapi kan ada 3 kategori di situ yang sama-sama orang Kristen yang dapat firman ini. Yang pertama, yang bisa dibilang bukan Kristen kali ya, karena dia langsung keras tanahnya, tolak ya. Yang kedua, yang tanahnya berbatu itu terima firman, iman timbul, tapi dalam pencobaan nggak bertumbuh dia, karena dia mentok, ada tanah keras. Tanah kerasnya ini pencobaan. Saya beri contohnya gini. Misalnya dapat firman kerajaan sorga ya, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, nanti semuanya ditambahkan kepadamu. Itu harus dites. Orang kan terima, puji Tuhan, diterima, oke. Tapi dites dalam hidup sehari-hari. Ini orang benar-benar nggak cari kerajaan sorga lebih dahulu, atau cari uang? Mana dulu? Cari kemuliaan Tuhan atau cari kemuliaan diri sendiri? Mana dulu? Ini kan dites ya. Kalau dia berbatu, iya itu ternyata hanya tahan sebentar. Ada kategori ketiga lagi, kasih firman, terima, bertumbuh dia, ada iman. Tapi imannya kejepit. Karena apa? Kekayaan, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Jadi kalau kadang-kadang ini pemberita firman ini malah mematikan iman, karena dia berbicara tentang kekayaan. Mamon, teologi sukses ya, kesenangan. Pokoknya gampang lah, percaya Tuhan aja, masuk surga. Surga yang mana? Ya, nggak ada itu ayatnya percaya Yesus masuk surga. Nggak ada. Baca dulu Pak Wahyu pasal 4 pasal 5, itu jelas tuh. Jelas banyak lah yang ngomong berkali. Saya pemberita kerajaan surga. Kerajaan surga yang didapat karena iman ini diproses, disempurnakan. Siapa yang menyempurnakannya? Yesus. Tapi Yesus akan menghakimi responnya. Karena keselamatan itu proses ini. Untuk mendapatkan kerajaan surga ini proses. Memang siapa yang dapat itu adalah memang karena Bapa berkenan. Jadi kalimatnya dibagus ini. Sekali percaya, sekali selamat, tak selamat, nggak ada itu. Tapi kalau Bapa berkenan memberikan kerajaan, orang ini pasti dapat. Dia akan diproses sedemikian dan dapat. Dan orang ini yang dipilih Bapa ini ternyata orang kecil. Yesus pernah bersyukur, ini dicatat 1 kali. Yesus bersyukur karena perkenanan Bapa itu. Dia bilang, aku bersyukur Bapa bahwa semuanya kau sembunyikan dari orang-orang besar, bahkan Yesus bilang sama muridnya, berbagailah mata yang melihat yang kau lihat, berbagailah telinga yang mendengar apa yang kau dengar. Karena banyak nabi-nabi, raja-raja, orang-orang besar mau lihat, nggak bisa. Karena kenapa? Bapak tidak berkenan. Jadi kalau dibilang sekali Bapak berkenan memberikan kerajaan, pasti orang itu dapat, betul. Tapi mendapatnya harus lewat proses dan akan dihakimi perbuatannya. Bagaimana menyempurnakan iman awal ini? Menyempurnakannya dengan perbuatan, karena surat Yakobus juga bilang gitu. Iman disempurnakan oleh perbuatan yang merupakan respon dari iman ini. Perbuatan yang dipimpin roh, perbuatan yang dalam kasih karunia, itu perbuatan itu. Dan yang akan dihakimi itu perbuatannya, bukan imannya. Jadi hanya iman, apanya hanya iman? Orang yang mau dihakimi perbuatan kok, yang dapat 10, dia berkembang, semangat dia bikin yang 1 mina, dapat 10. Oh, ku nilai perbuatanmu hanya di sini. Di kitab Wahyu juga dibilang yang akan dihakimi perbuatan. Sebab konyol kalau yang dihakimi iman. Orang imannya datang dari Tuhan kok. Berarti kalau dia iman yang dihakimi, ya Tuhan menghakimi dirinya sendiri. Lucu. Enggak, yang dihakimi perbuatan. Perbuatan yang bisa menyempurnakan iman ini, itu dihakimi. Kalau punya 1 mina jadi 10, perbuatannya dihakimi, kau dapat 10. Puasa, ya, 10 kota. Kalau di sini perbuatannya yang 1 mina itu jadi 5, puasai 5 kota. Nah ini ada hamba yang perbuatannya ini nggak benar, nggak dapat dia kerajaan surga itu. Malah kalau di kitab Matius itu dibilang ditolak, buang ini hamba yang tak berguna ini. Hamba yang dibilang ya. Itu saya bilang kalau konsisten, kalau bilang hamba semuanya itu harus orang Kristen. Hamba buang ini yang nggak berguna ini. Kenapa nggak berguna? Karena dia nggak mengembangkan ini.
talentanya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Wah, ngeri itu disiplin itu. Jadi jangan bicarakan lagi bilang selamat sekali selamat tetap selamat. Dari mana itu kalimat itu? Jangan bilang lagi hanya iman. Enggak. Kecuali kalau Anda beritakan iman yang pertama ini. Ya, terserah. Tapi saya itu panggilan orang. Saya nggak beritakan Injil kasih karunia atau grace preacher. Saya tidak sampai pemberita mujizat atau pemberita hayatan. Bukan. Saya hayat itu beritakan sekali dapat hidup kekal, dapat hayat. Tapi saya pemberita kerajaan surga ini bahwa iman harus diproses, hayat harus bertumbuh, dan banyak dalam pertumbuhannya tuh gagal. Perjanjian lama, perjanjian baru penuh dengan orang-orang beriman yang gagal, nggak mencapai garis akhir, banyak sekali. Aneh ya kalau. Tapi saya katakan, saya siap orang kecil ya, yang Bapak berkenan memberikan kerajaan pasti dapat. Karena Bapak akan tolong itu. Ya, yang mendapat ini bukan hanya yang dipilih, yang dipanggil, pilih, setia. Bapak akan ajar itu sehingga dia dapat. Karena Bapak sudah berkenan, ini kedaulatan Bapak ini. Tapi bukan berarti tidak ada perbuatan, justru perbuatannya itu akan dinilai nanti. Bagaimana? Talenta di sini satu jadi 10. Berdasarkan perbuatanmu, aku berikan kepercayaan kepadamu 10 kota. Yang satu jadi 5. Berdasarkan perbuatanmu yang kuhakimi, engkau kuasain 5. Yesus itu yang di sini di Injil Lukas bilang sama murid-muridnya, engkau akan aku sebagaimana Bapa menentukan posisi kerajaan itu, aku pun menentukannya untuk kalian. Yang 12 ini sebenarnya 11 ya kalau konteks ini. Engkau akan menghakimi 12 suku Israel. Engkau akan duduk satu meja ya dengan aku dalam kerajaanku. Dan di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu banyak upah-upah itu. Ada yang ini, ada yang itu sebagainya. Sesuai dengan perbuatan, ingat ya. Jadi perumpamaan tentang Mina ini adalah perumpamaan yang menjelaskan ketertundaan kerajaan surga itu datang. Belum, tunggu dulu. Masih Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya. Nah ini dia. Ini zaman sekarang ini Tuhan Yesus sudah jadi raja itu segala raja, toh sudah duduk sebelah kanan Bapa. Tapi nanti nih hamba-hambanya ini akan dihakimi nih. Penghakiman itu perbuatan ya. Jangan bilang hanya iman ini. Apanya hanya iman ini? Ya. Iman, sekali lagi saya ulang ini. Iman yang pertama itu memang Tuhan berikan. Tuhan pun menyempurnakan iman. Dengan apa disempurnakan iman? Dengan perbuatan sesuai yang Yakobus bilang. Perbuatan apa? Perbuatan yang lahir dari iman, yang dalam kasih karunia, yang dipimpin Roh Kudus. Karena perbuatannya akan dites juga kan. Kalau Paulus bilang, siapa orang bangun sesuatu, tapi akan diuji dengan api, dites. Kira-kira ini perbuatannya ini betul atau tidak gitu. Tapi yang dihakimi perbuatannya. Jadi jangan bilang lagi, selamat sekali selamat tetap selamat, atau hanya iman. Enggak. Ini saya jangan jadi karena saya beritakan kerajaan surga, nanti orang pikir, oh dia tidak pemberita kasih karunia. Enggak. Justru pemberita kerajaan surga ini lebih hyper daripada hyper grace. Kalau hyper grace itu bilang kan gini, setiap orang kasih karunia, dia hanya kasih karunia bagi orang pilihan tuh. Bagi yang tidak dipilih dilempar ke neraka dia. Lama-lamanya di sana. Karena sepanjang saya pelajari hyper Joseph Prince dan beberapa orang itu, dia tetap percaya neraka itu. Orang yang nggak dipilih Tuhan dilempar ke neraka selama-lamanya. Tapi kalau kingdom, ini buah sulung yang dapat ini. Oh, Yesaya 9 ayat 6 katakan begini. Letterleknya ya. Of the increase of his kingdom and peace, there will be no end. Nggak ada akhir. Perluasannya penaklukan kerajaan surga itu terus dan tidak ada akhirnya. Kerajaan gelap terus sampai setiap lutut bertelut. Lidah mengakui Yesus adalah Raja. Ya, jadi semuanya akan dapat kasih karunia. Semua manusia akan diselamatkan, dapat melalui kerja buah sulung ini. Karena setelah zaman ini selesai, masuk kita ke zaman kingdom. Di situlah kalau saudara dan saya kita termasuk orang yang kecil,
kepalanya Bapa berkenan memberikan kita kerajaan, kita akan memerintah di bumi ini. Ya. Di bumi ini akan memerintah. Memerintahnya gimana? Terus kerajaan ini nggak akan habis. Taklukkan terus kerajaan gelap. Sampai setiap lutut bertelut. Kerajaan surga ini di bumi ini kita pergi sampai bumi ini bergerak menuju langit dan bumi yang baru. Pemulihan total. Tidak ada lagi yang tidak dipulihkan. Nah ini dia. Kalau dibilang kita nggak memberitakan kasih karunia, kalau gitu lebih enggak, kita justru memberita kerajaan surga ini lebih hyper daripada hyper grace. Tapi untuk mendapatkan kerajaan ini di zaman berikut, nah itu dia. Kita beritakan apa adanya. Paulus bilang, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita butuh banyak penderitaan, ditolak, dikucilkan. Ingat, Yesus itu seorang yang ditolak. Bukan ditolak oleh pemungut cukai, orang-orang berdosa, pelacur-pelacur, bukan itu. Dia ditolak oleh para pemimpin agama di zamannya. Demikian juga pemberita kerajaan surga saat ini ditolak bukan oleh orang-orang yang apa kecil, dah. Nabi-nabi, raja-raja, ya orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin dalam dunia kekristenan ini yang nggak suka. Ya, dalam dunia kekristenan ini sudah mirip lah dengan Yudaisme itu, ya, sangat jasmani. Oke lah, ya. Jadi kesimpulannya apa ini cerita ini? Bahwa perlu usaha. Iman yang diberikan Tuhan Yesus, satu mina, perlu usaha, suatu perbuatan. Karena perbuatannya akan diyakini, nanti baru upahnya di sini. Dan tentu yang dapat itu adalah orang-orang kecil, ya, kepalanya Bapa berkenan. Saya kira cukup dulu sharing saya. Nanti kita sambung tema berikut. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.